Iya, ternyata tidak hanya di Jakarta deh, Mbak, yang dijaga, Betul, tapi juga di beberapa daerah halnya sama gitu, dijaga iya, oleh polisi ya tentunya agar tidak terjadi penumpukan, karena kan betul, takutnya rusuh sih sebetulnya ya, bukan karena ngantri nggak dapat BBM, kalau misalkan dapat itu udah pasti, cuman karena lagi musim dadakan kayak betul. gini, Tapi ini takut merupakan langkah yang tepat sih betul, menurut aku, karena kan mhm, untuk mengantisipasi juga, iya. jaga-jaga siapa tahu memang ada antrian panjang kendaraan lagi di Nah sejumlah SPB. itu, biar bisa dipecah-pecah gitu lah ya untuk Betul. antriannya, mhm. Pemirsa, bentrok antar dua perguruan silat di Kota Madiun, Jawa Timur kembali pecah pada Minggu dini hari. Akibatnya, seorang warga terluka, satu rumah dan sejumlah motor dirusak massa. Iya, sementara di Ciamis, Jawa Barat, seorang karyawan yang baru pulang kerja dibacok orang tak dikenal. Dua berita tadi mengawali kilas berita nasional pagi ini. Inilah video amatir pasca terjadi bentrok antar perguruan silat di Kota Madiun, Jawa Timur Minggu dini hari. Ratusan massa dari salah satu perguruan silat ini mendatangi permukiman warga di Jalan Diponegoro, Jalan Halmahera, dan Jalan TGP. Mereka mencari massa dari perguruan silat lain yang sebelumnya berbuat onar dan menyerang dengan batu. Menurut warga, lingkungan mereka tiba diserang kelompok pesilat yang membawa senjata tajam. Warga lantas balas dendam. Berbekal kayu, mereka memburu pelaku penyerangan. Akibat bentrok, seorang warga terluka di bagian kepala, satu rumah dan 3 motor rusak. Aparat gabungan TNI Polri berhasil melokalisir massa untuk dikembalikan ke daerah asal. Polisi telah mengamankan 12 orang yang diduga terlibat aksi perusakan. Ini dia, Andri Mulyana, warga Sukajadi, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Andri mengalami luka parah di kepala usai dibacok orang tak dikenal. Peristiwa pembacokan bermula ketika Andri sedang dalam perjalanan pulang kerja dan dibonceng sepeda motor oleh temannya. Dari arah belakang, melaju satu motor yang dikendarai 2 orang pria. Kedua pria itu tiba-tiba mendekat dan langsung menebas kepala korban. Melihat korban terjatuh dan bersimbah darah, si teman kemudian membawanya ke puskesmas terdekat. Belum diketahui identitas pelaku pembacokan. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga mengangkut sepeda motor korban sebagai barang bukti. Beginilah kondisi kapal nelayan jenis penongkol milik warga Dusun Macini, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kapal menghantam jembatan dan nyaris tenggelam di Sungai Macini. Peristiwa terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sinjai. Kapal tersangkut lantaran debit air tinggi hingga membuat bagian kamar atas kapal rusak parah. Menurut pemilik kapal, tali pengikat kapal putus dan hanyut karena diterjang arus sungai. Berhari-hari sudah, ratusan warga yang berasal dari Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, bertahan di area lahan seluas 1.055 hektar. Mereka merebut paksa lahan yang sudah lebih dari 8 tahun dikuasai perusahaan perkebunan PT Satria Hupasarana. Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 2014, lahan tersebut telah dinyatakan sebagai milik mereka. Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan pihak perusahaan. Aksi akan terus dilakukan hingga pihak perusahaan menyerahkan lahan yang sudah terbangun perkebunan kelapa sawit itu. Warga juga bertekad akan melawan jika pihak perusahaan mengusir mereka. Sementara pihak perusahaan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga. Demikian laporan tim Liputan Antv.